Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tunut Suswanto dalam mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana bagian 2, yaitu katrol dan roda berporos. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya bagi kalian yang belum pernah subscribe, kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, lalu tekan tombol like. Ya, kita lanjut. Mari kita ingat kembali definisi mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Sebagaimana kalian ketahui, pada pertemuan terdahulu, pesawat sederhana terdiri atas 4 jenis, yaitu 1. Bidang miring, 2. Pengungkit. Dalam hal ini meliputi pengungkit golongan 1, pengungkit golongan 2, dan pengungkit golongan 3. Untuk bidang miring dan pengungkit, sudah kita bahas pada bagian ke-1. Sedangkan kali ini kita akan membahas pesawat sederhana yang nomor 3, yaitu katrol, yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bebas. Kemudian kita akan membahas mengenai roda berporos. Selamat mengikuti. Baiklah anak-anak, karena pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk membantu memperingan pekerjaan manusia, maka kita ingatkan kembali bahwa di dalam pesawat sederhana ada keuntungan mekanis atau KM. Sedangkan keuntungan mekanis atau KM adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat menggandakan gaya atau F. Untuk menghitung keuntungan mekanis pada pesawat sederhana dapat kita lakukan dengan persamaan matematis berikut ini. KM sama dengan gaya beban per gaya kuasa. KM sama dengan FB per FK. KM sama dengan LB per LK. Ya, baik anak-anak, kita akan mulai dengan pesawat sederhana, yaitu A. Katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang berbentuk roda yang bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Katrol juga berfungsi untuk mengubah arah gaya. Perhatikan gambar di samping berikut. Sebuah katrol yang digunakan untuk mengubah arah gaya. Anak-anak, marilah kita perhatikan jenis-jenis katrol. Katrol dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya 1. Katrol tetap, 2. Katrol bebas, dan yang ketiga katrol majemuk. Coba kalian perhatikan gambar katrol tetap, gambar katrol bebas, dan gambar katrol majemuk. Marilah kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis katrol atau macam-macam katrol. Yang pertama, katrol tetap. Perhatikan gambarnya, katrol tetap. Ya. Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang pada suatu tempat yang tetap, sehingga ketika digunakan, katrol tersebut tidak berubah posisinya. Katrol tetap biasanya berupa katrol tunggal. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa
yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap tunggal bernilai 1, sehingga FK sama dengan FB. Oleh karena itu, katrol tetap tunggal hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya. Katrol tetap ini biasanya sering kamu temukan pada tiang bendera dan sumur timba. Jenis katrol yang kedua adalah katrol bebas. Kalian perhatikan gambar katrol bebas? Ya, katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang pada suatu tempat yang tetap. Sehingga ketika digunakan, katrol akan berubah posisinya. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban akan bernilai setengah dari berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanis katrol bebas ini bernilai 2. Pada katrol bebas berlaku FK sama dengan setengah FB atau 2FK sama dengan FB, sehingga KM sama dengan FB per FK sama dengan 2FK per FK sama dengan 2. Katrol bebas biasanya ditemukan pada alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Ya, marilah kita lanjutkan untuk katrol nomor 3, yaitu katrol majemuk. Kalian perhatikan gambar katrol majemuk. Ya, cukup. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Katrol yang paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Keduanya digabungkan dengan sebuah tali. Keuntungan mekanis dari katrol majemuk adalah sama dengan jumlah katrol atau sama dengan jumlah tali beban. Pada katrol majemuk berlaku FK sama dengan 1/N kali FB atau NFK sama dengan FB. Maka KM sama dengan FB per FK. KM sama dengan NFK per FK. KM sama dengan N. Dengan N adalah jumlah tali beban atau N adalah jumlah katrol. Katrol majemuk sering digunakan dalam bidang industri, yaitu untuk membantu mengangkat alat-alat yang berat. Ya, sampailah kita kepada pembahasan B, yaitu mengenai roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros. Perhatikan gambar roda berporos. Ya, roda gigi gear dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang menggunakan prinsip roda berporos. Gear pada sepeda berfungsi sebagai pusat pengatur gerak. Gigi gear pada sepeda terhubung langsung dengan roda sepeda. Pada sepeda, prinsip roda berporos berguna untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Marilah kita perhatikan keuntungan mekanik dari roda berporos. Keuntungan mekanik dari roda berporos dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. KM sama dengan jari-jari roda per jari-jari poros. Keterangan, jari-jari roda sama dengan jari-jari gear yang menyatu dengan roda. Jari-jari poros sama dengan jari-jari gear yang terhubung dengan lengan kuasa. Ya, kalian perlu tahu informasi berikut ini. Kecepatan yang dihasilkan oleh sepeda diperoleh dari perbandingan antara jari-jari roda dan jari-jari poros. Jika gear belakang disetel pada jari-jari terkecil, maka sepeda akan melaju dengan kencang. Namun kayuhannya akan terasa berat.
Hal ini karena keuntungan mekanisnya menjadi kecil. Kemudian, jika kir roda belakang disetel pada jari-jari yang besar, maka laju sepeda akan melambat. Namun, kayuhannya akan terasa ringan. Hal ini karena keuntungan mekanisnya menjadi besar. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Dalam hal ini anggap saja percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per detik kuadrat. Hitunglah gaya tarik dan keuntungan mekanisnya jika yang digunakan A. Sebuah katrol tetap tunggal. B. Sebuah katrol bergerak. Dan C. Katrol majemuk yang terdiri dari 4 buah katrol. Marilah anak-anak kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikannya. Dari soal tersebut diketahui M sama dengan 200 kg, sedangkan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah mengenai gaya tarik, berapa newton, kemudian keuntungan mekanisnya. Perhatikan jawabannya anak-anak. Kita akan menjawab pertanyaan A yang menggunakan katrol tetap tunggal. Pertanyaan pertama adalah bagaimana gaya tariknya? Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Maka B sama dengan FK. Berat beban sama dengan W. W sama dengan M kali G. Kita ketahui bahwa M sama dengan 200, sedangkan G sama dengan 10, jadi W sama dengan 2000 Newton. Jadi besarnya gaya tarik adalah 2000 Newton. Kemudian berapa keuntungan mekanisnya? Kita ketahui bahwa Km sama dengan gaya beban per gaya kuasa. Km sama dengan Fb per Fk. Sama dengan 2000 per 2000. Km sama dengan 1. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 1. Kemudian kita perhatikan bagaimana cara menjawab untuk pertanyaan B, yaitu jika menggunakan katrol bergerak atau katrol bebas. Bagaimana dengan gaya tariknya? Pada katrol bebas, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban bernilai setengah dari berat bebannya. Sehingga Fk sama dengan setengah Fb. Fk sama dengan setengah kali 2000. Fk sama dengan 1000 Newton. Jadi besarnya gaya tarik adalah 1000 Newton. Bagaimana dengan besarnya keuntungan mekanis? Keuntungan mekanisnya adalah Km sama dengan gaya beban per gaya kuasa. Km sama dengan Fb per Fk. Km sama dengan 2000 per 1000. Km sama dengan 2. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Ya, marilah kita selesaikan untuk pertanyaan yang C. Jika benda tersebut ditarik dengan menggunakan katrol majemuk, kita akan menghitung mengenai gaya tarik dan keuntungan mekanis. Kita mulai dengan gaya tariknya. Pada katrol majemuk, gaya kuasa yang dikeluarkan bergantung pada jumlah katrol atau jumlah tali yang ada. Oleh karena itu, pada sistem katrol tersebut jumlah talinya 4, maka
FK sama dengan 1/N kali FP. FK sama dengan 1/4 kali 2000. FK sama dengan 500 Newton. Jadi besarnya gaya tarik adalah 500 Newton. Lalu bagaimana dengan keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanis atau KM sama dengan gaya beban per gaya kuasa. KM sama dengan 2000 per 500. KM sama dengan 4. Anak-anak sekalian, demikian tadi pembahasan kita mengenai katrol dan roda berporos. Semoga kalian dapat memahami mengenai materi katrol dan roda berporos. Kemudian kalian bisa memperbanyak latihan. Semoga kalian bisa memahaminya dengan lebih seksama lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ucapkan salam sehat, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.